membuat poster aturan makan, dan ada membandingkan. Iya, pada kemarin itu tentang subtema pempujiannya. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar menemukan, menggunakan dan menuliskan ungkapan terima kasih. Kemudian kita akan menggali informasi dan menceritakan. Kalian nanti menceritakan tentang kerjasama yang kalian lakukan di rumah. Dan yang ketiga, kita akan membuat karya kreasi yang berasal dari bahan alam. Perhatikan, ibu punya gambar. Nah, ini punya gambar, kalian lihat dulu. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Kalian lihat di sini. Banjir. Apa lagi? Banyak air. Banyak air. Kemudian apa lagi nih? Kenapa ya bisa basah? Karena buang sembarangan sampahnya. Terus ngapain tuh sampahnya setelah dibuang sembarangan kok bisa bikin banjir? Karena dia menyumbat saluran. Menyumbat saluran, iya. Sampahnya tadi yang dibuang sembarangan menyumbat saluran. Tadi yang gambar di bawahnya ini apa nih? Longsor. Tanah longsor itu yang kayak gimana tanah longsor? Tanah longsor. Berarti selain dari banjir, tanah longsor juga disebabkan oleh apa tuh? Manusia. Oleh manusia. Yang ini gambar di bawahnya lagi nih. Gempa bumi. Gempa bumi. Kalau gempa bumi ini karena manusia atau karena alam? Karena alam. Yang terakhir ini gambar apa nih? Erupsi gunung berapi. Ada gambar erupsi gunung berapi. Ini juga dikarenakan oleh alam. Kalau kalian pernah melihat di televisi atau mungkin pernah juga ya di daerah kita, di daerah Blitar tuh pernah ada juga yang terjadi bencana banjir. Kalau ada orang yang terkena bencana, ada yang kena banjir, ada kena angin puting beliung, ada kena gempa. Biasanya orang-orang itu bagaimana? Minta tolong, sedih ya mereka ya. Orang-orang yang terkena bencana alam itu baik yang terkena gempa, terkena banjir, terkena angin puting beliung itu biasa mereka pergi ke tempat pengungsian. Kalau kita menjadi mereka yang ada di tempat pengungsian seperti itu, sedih nggak kira-kira? Sedih. Dan kalau kita melihat keadaan mereka, apakah yang akan kita lakukan? Menolongnya. Mau nolong? Nolongnya itu gimana? Kasih bantuan. Kasih bantuan. Kasih bantuan apa kira-kira? Kasih makanan, kasih selimut, kasih bantuan. Iya, ya. Kasih tenda. Biar lebih jelasnya, ini ibu ada punya video. Nanti kalian dengarkan videonya ya. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia, seperti banjir, kemarau panjang, dan angin puting beliung. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah. Kemarau. Musim kemarau yang panjang juga bisa disebut dengan bencana alam loh.
karena persediaan air yang semakin berkurang. Ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat. Nah, kalian barusan sudah melihat video tentang bencana alam ya. Jadi kalian bisa lihat di situ bagaimana kalau kalian mengalami bencana alam itu seperti tadi contohnya kalau terjadi gempa maka kita harus segera keluar dari ruangan. Selanjutnya ini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi, karena kita hanya ada berenam, kita bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok hafal. Apa yang akan kita lakukan nanti? Kita akan bermain peran ya anak-anak. Dalam satu kelompok itu kan ada 3 orang anak. Kita akan Ibu berikan situasi. Dari situasi ini nanti kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ungkapan terima kasih yang seperti apa yang akan kalian buat. Ibu berikan waktu 5-7 menit untuk kalian mengerjakan tugas ini. Nanti setelah selesai kalian Ibu minta tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Sekarang tempat duduknya diubah. Situasi dari setiap kelompok. Ini situasinya. Nanti saat membacakan situasi dari ini untuk kelompok kedua. Kelompok kedua, Sisil, Safa, Sikan. Jadi ini selimut maka silakan berkata terima kasih Jika Antoni memberikan Ririn makan, maka Ririn akan berkata, terima kasih Antoni, kamu sudah memberikan aku makanan. Aku jadi lapar lagi. Antoni menjawab, sama-sama Ririn. bagaimana, sudah selesai semuanya? Iya, kalau sudah selesai, Ibu minta pada kelompok 1 dulu untuk maju dan dulu. Nggak usah saling berdekatan. Agak jauh-jauh sedikit. Ririn menjadi korban banjir. Saat ini dia lapar dan membutuhkan makanan. Antoni memberikannya makanan. Jika Antoni memberikan Ririn makan, maka Ririn akan berkata, terima kasih Antoni. Terima kasih Antoni, kamu sudah memberikan Aku makanan. makanan. Antoninya jawab gimana waktu Ririn udah mengucapkan terima kasih? Sama-sama Ririn. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Yang pertama, Sisil dulu. Silakan sudah Sisil. Ini dia agak luas ya. Oke. Pak, coba Safa bacakan situasi keduanya. Sisil sedang demam, dia membutuhkan selimut. Faisal meminjamnya selimut. Jika Faisal meminjam Sisil selimut, maka Sisil akan berkata, terima kasih Faisal, kamu mau meminjami aku selimut. Faisal berkata, menjawabnya, Terima kasih Sisil. sama-sama Sisil. Iya, bagus. Semangat ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Saat kalian melihat orang yang ada di tempat evakuasi atau tempat pengungsian, apa yang tadi kalian rasakan anak-anak? Sedih. Kalian sedih, kalian ingin membantunya? Iya. Bagaimana kalau kalian ingin membantu mereka? Apakah kalian bisa melakukannya sendiri? Nggak bisa. Gak bisa. Harus sama-sama enggak? Iya. Iya. Kira-kira apa itu contohnya? Bentuk kerjasamanya untuk membantu mereka yang ada di tempat pengungsian itu. Memberi makanan. Memberi makanan. Kalau memberi makanan di sama orang yang ada di tempat pengungsian itu makanannya banyak atau sedikit? Banyak. Harus banyak. Makanya tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerjasama itu tidak hanya untuk orang yang terkena musibah. Untuk kalian di rumah bersama keluarga juga kalian harus melakukan kerja sama. Lebih enak sendirian atau sama-sama hasil kalau mengerjakan pekerjaan di rumah? Sama-sama. Sama-sama. Biar apa kalau mengerjakan sama-sama tuh? Biar lebih mudah dan cepat
gambar bentuk-bentuk kerjasama yang ada di rumah. Coba kalian perhatikan. Iya, apa nih? Membersihkan rumah. Iya. Coba dilihat ini. Menyapu lantai, Wah. menyiram tanaman. Membersihkan halaman. Kemudian ini tugas kalian berikutnya adalah ibu meminta kepada kalian untuk menceritakan tentang pengalaman kalian bekerja sama di rumah. Pernah bekerja sama di rumah? Pernah. Apa saja yang pernah dilakukan Safa kalau di rumah? Pernah bantu apa? Bertuan-tuan. Bantunya dalam bentuk apa misalnya Safa? Sama-sama ngapain? Safa pernah ngepel dan nyapu. Faisal pernah bantu apa sama mamanya? Memberes kamar. Membereskan kamar. Nanti pernah bantu apa sama mamanya? Nyapu. Nyapu. Mbak Eca? Masak. Dan nanti satu persatu akan ibu suruh maju untuk menceritakan pengalamannya tentang bekerja sama di rumah. Ayo silakan direnungkan dulu. Dan kalian sudah siap menceritakan pengalaman kalian bekerja sama di rumah? Sudah siap. Siapa kira-kira yang mau maju dulu? Maju. Iya, Safa, silakan Safa. Nah, yang lainnya dengarkan ya pengalaman Safa bekerja sama dengan keluarganya di rumah. Silakan Safa. Pada saat hari libur, saya dan mama membersihkan rumah. Saya dan mama menyapu dan mengepel rumah. Kemudian membersihkan halaman, membersihkan halaman. Iya, tepuk tangan untuk Safa. Selanjutnya siapa yang mau maju? Sisil, silakan Sisil. Ayo Sisil. Masing sudah maju menceritakan tentang pengalaman kalian bekerja bersama keluarga. Masing-masing punya pengalaman bekerja sama dengan keluarga? Iya Bu. Iya, semuanya rata-rata kita punya pengalaman dengan anggota keluarga. Berikutnya nanti akan Ibu bagikan lembar LKPD yang mana nanti ada tugas kalian untuk membuat sebuah karya kreasi yang berasal dari alam. Untuk saat ini tugas kalian adalah membuat kreasi dari alam yang berasal dari tanah liat. Ada yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian di tahun kemarin. Ini ada contohnya seperti ini. Ini yang terbuat dari tanah liat. Prosesnya memakan waktu yang lama, maka nanti boleh dikerjakan di rumah. Iya. Setelah Ibu bagikan LKPD-nya nanti bisa kalian lihat dan di situ ada cara-cara pengerjaannya. Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan itu. Tentang apa saja? Tentang kita harus mengucapkan terima kasih saat ditolong. Iya, kita harus mengucapkan terima kasih saat ditolong. Apalagi? Kita bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Biar apa? Kalau Biar bekerja sama. pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Kemudian apa lagi? Membuat karya seni yang berasal dari alam, contohnya tanah liat. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Apa? Tanah liatnya dicetak apa enggak Bu? Atau kalau buat yang kayak gitu? Nanti untuk mempermudah kalian, kalau kalian tidak bisa membentuknya sendiri, kalian boleh menggunakan cetakan atau meminta bantuan kepada orang tua. Ada yang sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian evaluasi, ya. Evaluasi ini nanti kalian kerjakan masing-masing baik-baik, dibaca dan diperhatikan pertanyaannya agar kalian bisa menjawabnya. Bagikan. Ayo dikerjakan, dibaca, diejar pelan-pelan ya sayang. Tulis namanya dulu sayang. Baiklah, tadi yang sudah kita pelajari itu tentang ungkapan terima kasih. Jadi setiap kalian mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Begitu juga saat kita dipuji orang ya, seperti kemarin yang sudah kita pelajari, dipuji orang harus berterima kasih. Ditolong, dibantu orang juga harus mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk kegiatan kalian di rumah, sebelum kalian bekerja sama membantu orang di luar sana, yang terutama kalian bantu dulu orang yang ada di dalam rumah kalian. Kalian kan masih kecil, kalau kalian mau bantu orang-orang yang misalnya terkena bencana alam, kalian masih kesulitan, maka terlebih dahulu kalian bantu dulu orang tua di rumah. Tadi sedia.
tugas kalian nanti di rumah adalah membuat kreasi yang berasal dari tanah liat. Selain tugas membuat kreasi tersebut, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian harus tetap belajar, kemudian mengulang kembali apa yang pelajaran sudah Ibu sampaikan di sekolah tadi. Bahan ajar dan buku siswa yang kalian punya itu harus dibaca di rumah. Bukunya tidak hanya disimpan, tapi harus dibaca. Sebelum kita pulang, tadi karena pelajaran